Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maya Kholidatul Husna, Alifia Rahma Putri, Venditia Rahmanul Fauzi, dan Disa Oktaviana akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian kinerja saham. Untuk yang selanjutnya yaitu hak pemegang saham. Hak pemegang saham yaitu antara lain untuk yang pertama berhak atas pendapatan perusahaan, berhak atas harta perusahaan, berhak mengeluarkan suara, dan juga berhak menentukan efek yang telah ditentukan. Mungkin itulah beberapa hak yang bisa dilakukan oleh para pemegang saham. Selanjutnya mengenai jenis saham. Untuk yang pertama, jenis saham yang dapat dilihat dari hak yang melekat pada saham itu dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan juga saham preferen. Untuk yang pertama mengenai saham biasa, yaitu di mana saham ini menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Sedangkan dalam saham preferen ini merupakan gabungan antara obligasi dan juga saham biasa. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis saham yang dapat dilihat dari cara peralihannya. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu saham atas unjuk dan juga saham atas nama. Untuk yang saham atas unjuk itu di dalam saham tidak tertulis nama pemiliknya, sehingga mudah sekali untuk dipindah tangankan. Untuk sedangkan dalam saham atas nama pemilik saham ini tertulis dengan jelas di dalam saham itu, sehingga jika ingin memindahtangankan harus melakukan cara peralihan yang telah ditentukan. Selanjutnya jenis saham yang dapat dilihat dari kapitalisasi pasar ini bisa dibagi menjadi tiga, yaitu kapitalisasi besar, kapitalisasi kecil, kapitalisasi besar, kapitalisasi sedang, dan juga kapitalisasi kecil. Untuk yang pertama mengenai kapitalisasi besar atau biasa disebut dengan big cap, ini memiliki nilai yang lebih dari 5 triliun. Dan di sini saham memiliki sifat yang likuiditas dan juga memiliki banyak peminat. Selanjutnya mengenai kapitalisasi sedang atau biasa disebut dengan middle cap, di sini disebut sebagai kelompok lapisan kedua. Kapitalisasi ini memiliki nilai yang berkisar antara 1 sampai 5 triliun. Biasanya perusahaan yang menggunakan saham ini merupakan perusahaan yang sudah cukup lama dan sudah cukup besar dalam pemahamannya mengenai industri. Selanjutnya yang terakhir yaitu kapitalisasi kecil atau biasa disebut dengan small cap, itu merupakan kelompok lapisan ketiga. Kapitalisasi ini yaitu bernilai kurang dari 1 triliun, sehingga dalam kapitalisasi ini juga terkenal disebut dengan saham tidur karena memiliki nilai likuiditas yang sangat rendah dan juga tidak memiliki investor yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Oktaviana dari kelompok 2 di ES5C. Di sini saya akan menerangkan mengenai harga saham. Harga saham sendiri merupakan suatu bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Secara singkat, harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, di mana perusahaan atau fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar bursa atau sekunder. Secara konsep, harga saham dapat disebabkan dua hal, yakni harga yang efisien, di mana harga ini menunjukkan kondisi fundamental ekonomi perusahaan, dan sisa yang dapat bersumber dari ketidakseimbangan order jangka pendek atau sebagai pelaku irasional
yang secara sederhana. Dan ada jenis 3 informasi yang dapat mempengaruhi harga saham, yaitu yang pertama, gerakan harga saham masa lalu. Yang kedua, informasi yang tersedia bagi publik dan seluruh informasi baik yang tersedia untuk publik maupun milik perusahaan. Dalam menganalisis nilai saham, ada 3 hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknik fundamental, yaitu yang pertama, kondisi perekonomian, yang kedua, industri, dan yang ketiga, analisis perusahaan. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai earning per share terhadap harga saham, lalu price earning ratio terhadap harga saham, dan price the book value terhadap harga saham. Yang pertama, earning per share terhadap harga saham, yaitu bentuk pengurangan dari dividen saham prioritas dengan keuntungan neto setelah perseroan secara pos-pos yang kemungkinan dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua tadi price earning ratio terhadap harga saham, yaitu bentuk perbandingan harga saham yang diberikan oleh perusahaan dengan pendapatan dari perusahaan tersebut yang dikarenakan keterkaitan antara harga saham biasa dengan earning per share. Price the book value harga saham, yaitu bentuk perbandingan antara saham setiap lembar saham melalui total buku di setiap lembar saham yang diperoleh suatu perusahaan. Lalu selanjutnya harga wajar saham, yaitu nilai atau harga yang sebenarnya dari perusahaan, dan cara melakukan penilaian saham dengan proses penentuan berupa harga yang wajar untuk suatu saham. Baik, saya Alivia Rahma Putri, NIM 098. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Menurut Weston dan Brickman, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Pada faktor eksternal meliputi peraturan-peraturan, tingkat aktivitas ekonomi secara umum, perpajakan, dan kondisi pada pasar saham. Kemudian pada faktor internal meliputi perkiraan laba per saham, perputaran pendapatan perusahaan, risiko pendapatan masa depan perusahaan, kemudian penggunaan hutang oleh manajemen dan kebijakan dividen. Kemudian pada kinerja perusahaan merupakan faktor internal perusahaan yang dapat diambil melalui rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri meliputi current ratio, leverage ratio, net profit margin atau NPM, kemudian total asset turnover atau TATO, kemudian earning per share atau EPS. Yang pertama yaitu current ratio atau CR berpengaruh pada harga saham. Menurut Brigham dan Houston, CR atau current ratio sendiri yaitu besarnya kewajiban lancar yang ditutup dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek. Jadi, dalam hal ini, jika kewajiban lancar meningkat dengan lebih cepat dibandingkan aktiva lancar, maka current ratio akan turun dan hal ini akan menimbulkan permasalahan. Kemudian menurut penelitian Monroe, nilai koefisien regresi variabel lain yang tetap, maka pada perubahan tingkat current ratio akan menaikkan besarnya tingkat rate of return. Kemudian pada penelitian Widawati,
CR sendiri secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap saham. Yang kedua yaitu leverage ratio yang berpengaruh pada harga saham. Di sini menurut Husnan, leverage sendiri mempunyai arti penggunaan hutang, yang mana dana yang berasal dari hutang mempunyai beban tetap tertentu dengan harapan untuk meningkatkan bagian pemilik modal saham. Leverage bisa menguntungkan apabila perusahaan memperoleh keuntungan dari dana yang dibeli dari biaya tetap pada penggunaan dana tersebut. Kemudian jika leverage negatif, apabila terjadi keuntungan dari penggunaan dana tidak cukup besar untuk menutup biaya dana tersebut. Kemudian menurut Brigham dan Houston, dengan leverage keuntungan maka akan memperoleh 3 kriteria yang didapatkan. Yang pertama yaitu memperoleh dana dari hutang. Yang kedua, kreditur melihat akuitas oleh pemilik untuk memberikan margin pengaman. Kemudian yang ketiga, perusahaan memperoleh pengembalian yang besar atas investasi yang telah dibiayai dengan dana pinjaman dibanding pembiayaan bunga. Maka, pengembalian atas modal pemilik tersebut akan mendapat lebih besar. Yang ketiga yaitu net profit margin atau NPM, berpengaruh pada harga saham. Di sini, semakin tinggi laba bersih, maka perusahaan akan lebih efektif dalam mengubah pendapatan menjadi keuntungan yang sebenarnya. Margin laba bersih sendiri merupakan cara baik dalam membandingkan perusahaan dalam industri yang sama, kemudian dalam perusahaan yang industri yang berbeda, yaitu untuk mengukur industri yang lebih menguntungkan. Kemudian yang keempat yaitu total asset turnover atau TATO. Menurut Sartono, rasio ini menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva untuk menciptakan penjualan dan pendapatan laba. Kemudian menurut penelitian Hidayat, objek penelitian industri, perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bahwa rasio profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Kemudian menurut Widawati, secara parsial, TATO yang memiliki kontribusi dominan terhadap harga saham, tetapi semua variabel independennya tidak berpengaruh pada signifikan secara parsial, tetapi secara simultan berpengaruh secara signifikan. Yang kelima yaitu earning per share atau EPS. EPS sendiri merupakan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham dalam perusahaan. Menurut Gade dan Wasif, EPS sendiri merupakan alat ukur yang dijadikan sebagai pembandingan laba dari berbagai satuan usaha yang berbeda. Kemudian untuk membandingkan laba satuan dari waktu ke waktu. Kemudian menurut Baritwan, EPS sendiri merupakan rasio untuk mengukur besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Selanjutnya mengenai pengukuran kinerja saham, itu ada 5, yaitu index SHARP, rasio Treynor, Jensen Alpha, rasio Sortino, dan juga information ratio.
Untuk yang pertama yaitu indeks swap, di mana ini merupakan cara untuk membandingkan kinerja saham dengan menggunakan konsep garis pasar modal. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu rasio Treynor. Cara ini hampir sama dengan indeks swap dengan membandingkan kinerja saham namun menggunakan beta saham. Selanjutnya yang ketiga yaitu Jensen Alpha. Pada cara ini untuk mengidentifikasi apakah indeks yang digunakan lebih baik atau bahkan lebih buruk. Selanjutnya yang keempat mengenai rasio Sortino. Di sini lebih berfokus pada apakah suatu resiko bisa memberikan keuntungan jika dilihat dari beban resiko yang ada. Selanjutnya yang kelima mengenai information ratio. Di sini cara ini digunakan untuk mengukur return yang tidak normal per unit resiko. Kemudian bisa diverifikasi dengan adanya portofolio pasar. Saya Fenditia Rahmanul Fauzi, NIM 099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang terakhir, yaitu tentang penilaian kinerja saham. Tujuan normatif yang ingin dicapai suatu perusahaan melalui usaha memaksimumkan nilai perusahaan itu tercermin pada kenaikan harga saham di bursa efek. Memaksimumkan nilai perusahaan di sini artinya semakin tinggi harga saham maka juga akan meningkatkan nilai kekayaan pada pemegang saham itu sendiri. Saham ini merupakan investasi jangka panjang yang sewaktu-waktu bisa diperjualbelikan di bursa efek atas dasar harga yang berlaku pada saat penjualan dilaksanakan. Dalam proses penilaian saham perlu dibedakan yang pertama yaitu nilai atau value dan yang kedua yaitu harga atau price. Nilai di sini yang dimaksud yaitu nilai intrinsik, dan sedangkan untuk yang harga yaitu nilai atau harga pasar atau market value. Sunariah menjelaskan bahwa nilai intrinsik adalah nilai yang tercermin pada fakta seperti aktiva, dividen, pendapatan, dan juga prospek perusahaan. Saham sebagai salah satu alternatif media investasi memiliki potensi tingkat keuntungan dan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan media investasi lainnya dalam jangka panjang. Untuk menurut Tengelin sendiri, ada 3 jenis nilai yang berhubungan dengan saham. Yang pertama yaitu nilai buku atau book value, yang kedua yaitu nilai pasar atau market value, dan yang ketiga yaitu nilai intrinsik atau intrinsic value. Swatusman menyatakan bahwa nilai intrinsik menunjukkan present value arus kas yang diterima dari saham tersebut. Pedoman yang digunakan yaitu yang pertama, apabila nilai intrinsik lebih dari harga pasar saat ini, maka saham berada dalam posisi undervalued atau harganya terlalu murah sehingga disarankan untuk membeli saham tersebut. Yang kedua yaitu apabila nilai intrinsik kurang dari harga pasar saat ini, maka saham berada dalam posisi overvalued atau harganya terlalu mahal sehingga tidak disarankan untuk membeli saham tersebut. Dan yang ketiga yaitu apabila nilai intrinsik sama dengan harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai wajar harganya dan berada dalam kondisi keseimbangan. Lalu cara mengukur nilai suatu saham apakah murah atau mahal yaitu rumusnya price to book value atau PBV sama dengan market value dibagi dengan book value. Sehingga ketentuan yang didapatkan yaitu apabila PBV lebih dari 1, maka saham dalam posisi overvalued. Lalu apabila PBV kurang dari 1, maka saham dalam posisi undervalued. Dan apabila PBV sama dengan 1, maka saham dalam kondisi fair valued. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.